Baik, kita mulai dengan ta'aruf. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi di kami tidak mengenal kata sayang. Untuk sunahnya maka ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Izinkan saya selaku narasumber pada pagi hari ini, saya bernama Virgianto Budi Prabowo, biasa dipanggil sebagai Virgi atau bahasa yang sering dipakai oleh teman-teman adalah Abi ya. Dan kami punya nama lengkapnya, kalau Abi adalah Abi Sang Konsultan, tapi Bapak Ibu cukup manggil Abi, tidak perlu ditambahkan dengan kata Pak, Mas, Kak, atau Bang, ya cukup Abi saja. Kalau memanggil nama bisa pakai nama di depannya atau ada namanya awalan seperti Pak Virgi dan seterusnya. Kami berada di PT Naura Safir Gemilang, sebuah perusahaan yang kami didirikan di tahun 2018 yang bergerak di bidang konsultan keuangan, syariah dan manajemen. Kami sehari-harinya adalah berprofesi sebagai konsultan, dan konsultan ini membidangi beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah manajemen keuangan syariah, dan yang lebih spesifik lagi adalah terkait dengan waris dan wakaf. Pada hari ini kami sedang memberikan materi yang terkait dengan konsultan waris, karena kami tahu para hadirin yang sekarang ini berada di layar masing-masing, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ingin mendapatkan sesuatu insight, sesuatu motivasi, sesuatu pengetahuan, sesuatu hal yang bisa membuat kita menjadi paham kenapa IPAR itu disebut sebagai IPAR adalah maut. Kami juga sebagai trainer yang membantu UMKM, trainer dan pembina UMKM, khususnya di kota Sidoarjo, karena domisili kami adalah di Sidoarjo. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tinggalnya di kota Sidoarjo dan sekitarnya, bisa nanti kontak kita untuk kita temu darat atau kita bersilaturahmi. Mumpung sekarang bulannya bulan bagus, yaitu nanti kita akan berlebaran bersama-sama. Kami juga motivator dan bisnis coach bersama istri. Kami adalah couplepreneur syariah. Dan ini adalah daftar klien-klien yang sudah kami tangani terkait dengan konsultan manajemen dan keuangan syariah. Kami selalu memberikan namanya diklat pendidikan dan pelatihan atau edukasi kepada siapapun yang membutuhkannya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, seperti saat ini, karena ini sifatnya safari Ramadan, maka sifatnya gratis, tidak berbayar, dan ini untuk kemaslahatan umat. Ada beberapa klien kami seperti dari Barunawati, BJT Import, BPJS Tenaga Kerja, Lasismu, ACT, Yatim Mandiri, Hotel Amaris, Hotel Viv, Perbarindo, BPR Delta Arta, BPR Ardi Arta Reksa Citra Group. Ini semua BPR dari Malang ya, karena kami pernah memberikan materi di Malang di dalam kelompok Perbarindo. Ada BPR Dana Putra, kemudian ada dinas koperasi yang ada di Sidoarjo, Sekolah Al-Azhar, Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda. Ini Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda ini berada di Tegal ya Bapak Ibu, Tegal. Waktu itu saya melatih tentang motivasi di Satpam, di tenaga pengaman atau security. Kalau Bakti Rahayu itu rumah sakit yang ada di Denpasar dan rumah sakit yang ada di Surabaya. Kemudian ada IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, ada kampus UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia, ada Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Sidoarjo, dan beberapa yang lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini adalah materi-materi yang kami berikan juga, tetapi materi ini berhubungan dengan penyimpangan waris, dan pekan lalu materi ini sudah saya sampaikan di dalam acara webinar Zoom, yaitu di Safari Ramadan di hari Jumat yang lalu. Kami sudah sampaikan secara online, bila mana Bapak Ibu ingin mendengarkan materi ini secara virtual, kami punya rekamannya. Silakan nanti kontak ke kami akan share rekamannya sehingga Bapak Ibu bisa menyaksikan di rumah masing-masing sambil berlebaran bersama keluarga. Dan sekali lagi,
Ini sudah kami sampaikan di pekan yang lalu. Bila mana Bapak Ibu ingin menanyakan tentang hal-hal yang sifatnya serius, berupa konsultasi waris misalnya secara offline maupun online, kami siap membantu. Untuk konsultasi, kami punya namanya waktu berbayar dan kami sediakan waktunya 1 jam. Konsultasi bisa melalui webinar Zoom sehingga ahli waris yang berada di seluruh Indonesia ini bisa berkumpul dalam satu waktu di arena Zoom, ya, di webinar Zoom, dan itu berbayar minimalnya 1 jam. Angkanya tidak terlalu mahal karena untuk Bisaronya kami kenakan 150.000 per jam saja. Ini adalah yang offline. Dilakukan di Bekasi dan di Malang. Kalau di Bekasi di organisasi OKOC. OKOC itu adalah singkatan dari One Kecamatan, One Center Enterprise. Ini organisasi binaan dari Pak Sandiaga Uno, yaitu kakak dari Pak Indra Uno, kakak dari Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno itu punya kakak namanya Pak Indra Uno. Pak Indra Uno ini kemudian memimpin namanya OKOC di Bekasi. Kami melatih di sekitar 20 orang yang menjadi leader di sana, ya. Selanjutnya adalah pelatihan di Bank Jati Malang. Ini kami melatih kepada para istri karyawan Bank Jatim terkait dengan materi waris. Jadi ini bukan karyawati, tapi mereka adalah para istri dari karyawan yang ada di Bank Jatim. Waktu itu kita lakukan di hari Sabtu pagi, ya, saat kantornya sedang libur. Kemudian ada yang kami lakukan juga di saat reuni Lemhanas KRA 37 di Sidoarjo. Dan materi yang kami sampaikan di para peserta Lemhanas ini kan reuni, ya, jadi pesertanya rata-rata sudah pensiun dan rata-rata usianya sudah di atas 60-an. Jadi kita bisa sebut mereka adalah para kakek dan para nenek. Dan materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang saya sampaikan saat ini. Cuma bedanya di reuni Lemhanas itu saya hanya diberi waktu cuma 15 menit. Sementara di sini saya punya waktu sampai jam 11. Jadi cukup panjang, tapi materi ini memang tidak bisa panjang karena cukup singkat tentang ipar adalah maut, sehingga teman-teman nanti yang saya butuhkan adalah mungkin nanti sambil tanya jawab kita bisa membahas kasus-kasus yang terjadi di keluarga masing-masing. Selanjutnya kami juga melakukannya di offline di saat kajian Ahad pagi di komunitas yang namanya Aliansi Alumni Airlangga Peduli. Ini adalah alumni Fakultas Kedokteran angkatan 86 kalau nggak salah. Kalau nggak 86, 86, 83 gitu ya. Jadi mereka-mereka ini adalah para dokter yang ada di Sidoarjo dan Surabaya, lulusan dari Fakultas Kedokteran Airlangga. Usianya juga sudah di atas 60-an, dan mereka bikin namanya komunitas kajian atau majelis taklim setiap 1 bulan sekali di hari Ahad. Dan alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk memberikan materi ini di hadapan para dokter-dokter senior yang merupakan lulusan dari alumni Fakultas Kedokteran Airlangga University. Di Malang juga kami melakukannya di Majelis Taklim Madrasah Ummahat Malang untuk para ibu muda, dan ibu muda ini rata-rata usianya di bawah 35 tahun dan mereka punya kajian setiap Rabu, ya, setiap pekan setiap Rabu, ya, dimulai dari jam 9 sampai menjelang duhur. Dan ibu-ibu muda ini rata-rata mayoritas adalah keturunan Arab, ya. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihat karena kita sengaja berfotonya dari belakang gitu ya, supaya menjamin yang namanya privasi mereka. Dan mereka sangat senang kita ajarkan tentang 10 penyimpangan waris karena mereka adalah keluarga muda yang usianya di bawah 35 tahun, para istri ini, sehingga mereka bisa melakukan namanya preventif dan melakukan namanya perencanaan sejak awal bagaimana waris planning itu dijalankan di dalam keluarga sejak dini. Oke, sekarang kita masuk ke acaranya. Di sini ada para undangan yang sudah hadir. Saya coba lihat.
Sinyal kurang bagus ya Pak Heru Basuki. Silakan, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Oke, di sini ada Ibu Ani Hadiani, Ibu Farida, Pak Heru Basuki, sama Pak Sarkowi Mansur. Kira-kira bisa diceritakan kepada kami, kira-kira apa yang menjadi alasan belajar hukum waris? Mungkin bisa di chat ya, bisa di chat beserta domisilinya, supaya kami bisa memahami dan mengetahui maksud dan tujuannya serta apa niat belajarnya gitu. Karena di sini ada kata-kata mohon sebutkan nama dan alamat. Kalau namanya sudah ada, tinggal ditulis aja domisilinya mana gitu. Misalnya di Jakarta, di Bekasi, di Surabaya, di Malang, di Sumatera, Pekanbaru dan seterusnya. Alasannya apa? Mungkin karena punya masalah keluarga atau karena pingin menambah ilmu, mengisi waktu luang karena ini hari libur. Yang ketiga mungkin ingin berbagi dengan yang lain karena nantinya setelah kita belajar mungkin ada yang punya alasan saya ingin mengajarkan kepada orang lain. Monggo di chat. Bapak Ibu silakan. Kami ingin mendengar atau mengetahui alasan belajar ilmu waris atau hukum waris. Ya, silakan bisa di chat karena di sini butuh partisipasi karena dalam majelis taklim ini ibaratnya kita sedang berada di taman surga. Dan taman surga ini adalah dikeliling oleh para malaikat yang akan mendoakan kita sejak awal sampai akhir nanti ini semua. Dan bagi teman-teman yang berpartisipasi aktif menulis dan memberikan alasannya, nanti insya Allah akan diberikan solusi yang terbaik dan rezeki yang tidak disangka-sangka sebagaimana yang tertulis di surat Al-Quran di surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Monggo Bapak Ibu, jangan malu-malu, silakan ditulis alasannya apa belajar waris sebagaimana yang saya sampaikan di depan layar Bapak Ibu sekalian. Jadi sambil menunggu nanti Bapak Ibu menulis, saya mau sampaikan acara hari ini kita rekam. Yang kedua, acara hari ini akan mendapat e-sertifikat. Untuk kebutuhan e-sertifikat dan rekaman ini, silakan nanti bisa menghubungi saya di nomor 081 332 94 6062 dengan menuliskan nama lengkap dan gelar jika ada serta nama pengundangnya. Monggo silakan Pak Heru, Bu Farida, Bu Aina, Pak Sarkowi dan yang lain-lain silakan menuliskannya ya supaya kita bisa mengetahui apa alasan belajar hukum waris. Ini kalau saya memberikan acara secara offline gitu ya dalam sebuah kelas atau dalam sebuah majelis taklim biasanya jawabannya macam-macam dan jawabannya itu sangat bervariasi dan sangat membuat suasana menjadi hidup. Karena ada beberapa alasan yang tidak masuk akal tapi kita jadi tahu gitu ya. Yang sesuatu yang di luar nurul gitu juga ada, Bang. Tapi yang pasti semua orang itu ingin belajar karena sejatinya belajar waris itu adalah sebuah kewajiban ya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Sehingga teman-teman yang beragama Islam sebaiknya belajar tentang hukum waris sejak dini ya. Oke, saya kasih kuis kepada teman-teman, bisakah menjawab kalimat ini? Ini kalimat panjang yang terdiri dari lima kata. Ada 5 kata yang tolong Bapak Ibu susun menjadi sebuah kalimat yang bagus, yang bisa dimengerti dan bisa dipahami. Oke, oke, ini Bu Farida sudah menulis. Silakan Bapak Ibu sambil saya menunggu yang lain. Bu Farida dari Bekasi, alasannya karena anak saya 4 dan keluarga suami yang selalu ikut campur, jadi harus lebih paham soal waris tentang hak anak saya. Baik Bu Farida, terima kasih atas alasannya kenapa bergabung. Oke, kita tunggu yang lain Bapak Ibu. Kita tunggu yang lain, silakan bisa dituliskan, perhatikan kalimat di atas layar Anda masing-masing, di handphone Anda masing-masing atau di tab atau iPad Anda. Ini ada 5 kata yang sedang diacak dan 5 kata ini kalau kita susun itu menjadi sebuah kata yang bagus yang membuat kita bersemangat, termotivasi gitu ya. Termotivasi untuk kedepannya. Mumpung sekarang di bulan Ramadan, masih di bulan Ramadan gitu ya. Doa-doa kita masih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan
saat inilah kita mesti harus memahami tentang kata-kata ini. Monggo Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan, silakan diperhatikan kira-kira apa yang menjadi tulisan yang ada di sini. Nah, kalau tidak saya bocorkan tulisannya. Tapi kalau tidak ada yang menjawab kan seakan-akan Bapak Ibu mungkin sedang melakukan aktivitas lain begitu ya. Oke, mungkin Pak Heru Basuki bisa menjawabnya Pak Heru. Tadi sudah keluar masuk lagi karena sinyalnya tidak bagus. Mumpung Pak Heru Basuki ada di sini, kita beri kesempatan seandainya bisa menjawab, insya Allah nanti sinyalnya akan jadi lebih baik gitu ya. Karena sinyalnya akan dipandu dan disupport sama malaikat. Monggo Pak Heru bisa menjawab. Ini yang laki-laki ya saya tanya ya. Pak Heru sama Pak Sarkowi. Yang lainnya perempuan soalnya. Silakan Pak Heru dan Pak Sarkowi. Bisa ditulis di chat atau diutarakan saja. Karena kalau ditulis mungkin agak lama. Silakan Pak Heru sama Pak Sarkowi. Saya kasih waktu 5 detik. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini tidak bisa menjawab karena tidak mendengar atau karena masih ada kesibukan lain atau karena memang tidak tahu jawabannya. Oke, saya selaku narasumber akan kasih bocorannya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, ternyata Pak Sarkowi yang menjawab. Terima kasih, luar biasa. Ini nanti insya Allah pahalanya akan datang bertubi-tubi dari malaikat dan nanti insya Allah besok Bapak akan terima THR ya, tunjangan hari raya dari orang yang dicintai. Bismillah ya Pak Sarkowi, kita tunggu saja nanti THR-nya. Hidup adalah pembelajaran tanpa henti. Betul yang dikatakan oleh Pak Sarkowi Mansur. Dan ini adalah motivasi kita untuk belajar. Karena belajar itu tidak mengenal kata berhenti. Belajar tidak mengenal kata waktu. Yang muda ya belajar. Yang tengah-tengah, medium, remaja, pemuda, ya belajar. Yang sudah pensiun, ya tetap wajib belajar. Karena belajar itu mulai dari kita lahir sampai kita menuju ke liang lahat. Itulah waktu kita belajar. Tidak ada henti-hentinya karena ilmu itu selalu datang silih berganti dan ilmu selalu sangat dinamis sehingga manusia yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini oleh Allah dibekali yang namanya senjata. Senjata yang mana setiap pagi kita kalau zikir pagi itu selalu mengucapkan doa tersebut. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian kita baru minta rezeki, baru kita minta amalan yang diterima. Nah, itu sebabnya kita mesti menyadari hidup itu ibaratnya pembelajaran tanpa henti. Nah, sekarang saya kasih yang namanya tipe orang pembelajar. Nah, tipe orang pembelajar atau tipe orang yang menerima hidayah. Ini ada 4 tipe Bapak Ibu. Saya sebutkan tipenya, golongannya, silakan Bapak Ibu menilai yang mana yang golongan saya. Ini ada visualisasi gelas. Yang pertama, gelasnya tertelungkup, di mana hidayahnya itu tidak masuk, mental ke atas. Jadi di sini diterangkan ada hidayah yang tidak pernah masuk. Karena apa? Karena tipe gelasnya tertelungkup. Kalau sudah seperti ini, bagaimana air atau hidayah bisa masuk? Nah, katanya orang yang ada di medsos, coba pikirkan dengan logika. Kan gitu kalimatnya. Coba pikirkan dengan logika. Saya sediakan uang 500.000, Anda selesaikan atau Anda jawab kuis ini. Oke, coba pikirkan dengan logika. Gitu kan, begitu kata-katanya. Yang kedua, tipe gelas bocor. Nah, tipe gelas bocor atau tipe gelas yang retak atau pecah. Setiap kita isi, setiap itu pula airnya akan keluar. Ya, setiap kita isi air dari sudut manapun, air itu pasti akan keluar karena tipenya gelasnya bocor. Di sini artinya ada orang-orang yang hanya mau dengar tapi tidak amalkan. Ya, jadi orang bilang yang sekarang lagi
tren namanya istilah NATO, no action, talk only gitu ya. Tong kosong nyaring bunyinya, itu zaman dulu. Nah, di Palembang, Pak Sarkowi sampaikan ingin memahami hukum waris yang tertulis pada Al-Quran. Terima kasih Pak Sarkowi atas alasannya. Yang ketiga, tipe penerima hidayah yang sifatnya adalah gelas yang penuh berisi. Ya, itu airnya hijau. Air hijau ini berarti isinya sirup marjan. Nah, sirup marjan. Saya mau cerita, sirup marjan ini sekarang mengalahkan namanya sirup ABC. Marjan ini hanya berpromosi setahun itu cuma 1 bulan, Pak. Saya ulangi lagi, marjan ini hanya promosi di TV itu 1 bulan. Tapi 1 bulannya dia putar 1 bulan itu 30 hari berturut-turut dan 1 hari itu bisa berkali-kali atau berjam-jam dia putar videonya atau putar iklannya di seluruh TV yang Anda sekarang tonton. Apapun siaran TV-nya, apapun stasiun TV-nya. Dulu, kalau kita zaman dulu, ABC itu merajai sirupnya. Tetapi sekarang ABC dikalahkan oleh namanya sirup marjan, dan marjan itu bikin iklan itu luar biasa, out of the box gitu ya. Kita bisa lihat iklannya itu tentang peperangan lawan tikus gitu ya. Tikusnya dianggap sebagai koruptor atau orang-orang yang mengambil sumber daya atau resources di suatu negara. Itu ada pahlawannya, ada 2 orang kalau tidak salah gitu ya. Mereka pakai jilid 1, jilid 2, jilid 3, ada chapter 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu, ya ada 4 pekan. Jadi mungkin 1 pekan itu chapter 1 diputar terus. Nanti pekan kedua chapter 2 dan seterusnya sampai yang terakhir ini sudah final, sudah di end. Jadi teman-teman bisa melihat kalau hijau-hijau itu berarti dia adalah sirup marjan gitu ya. Ini tipe gelas yang berisi. Artinya apa? Artinya tidak menerima hidayah secara menyeluruh karena sombong. Kenapa sombong, Abi? Karena orangnya sudah merasa berpengetahuan, sudah merasa berilmu, gelarnya sudah S3, sudah doktor, sudah profesor. Jadi buat apa lagi saya harus belajar lagi? Toh saya lebih pintar daripada orang itu. Orang itu yang ngajarkan tidak berilmu, tidak punya gelar sarjana, tidak punya gelar profesor, doktor. Saya lulusan kuliah di Saudi, saya lulusan kuliah di Al-Azhar, saya lulusan kuliah di Maroko dan seterusnya dan seterusnya. Jadi teman-teman, sifat sombong ini hanya dimiliki oleh setan. Jadi naudzubillah min dzalik, teman-teman jangan menjadi orang yang seperti ini ya. Ada lagi yang tipe gelas kosong. Yang nomor 4. Tipe gelas kosong ini artinya setiap kita bikin acara atau kita bikin pembelajaran atau majelis taklim atau kita bikin kuliah singkat, Zoom dan sebagainya, peserta yang hadir itu selalu mengosongkan gelasnya. Itu kata-kata orang bijak. Ayo Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita kosongkan gelasnya, kita belajar, kita terima ilmunya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menerima ilmu waris, mohon untuk diterima, dikosongkan gelasnya. Referensi yang sudah Bapak dapatkan tolong disimpan dulu supaya kita bisa merasakan hidayahnya itu bisa tertangkap dengan mudah. Ilmunya bisa terserap dengan cepat dan kita itu menjadi orang yang sadar dan menjadi orang yang bertobat. Kenapa bertobat? Karena dengan mengosongkan gelas, kita jadi tahu bahwa ternyata ada ilmu baru nih yang tadinya saya tidak miliki. Kalau saya tidak mengosongkan gelas seperti yang gelas yang berisi, maka saya dianggap sebagai orang yang sombong. Orang yang sombong itu sangat-sangat dijauhi dan tidak disukai oleh para malaikat, nabi, rasul, dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan begitu kita kosongkan, sama seperti kalau kita sedang berpuasa Bapak Ibu. Ya, kita kosongkan perutnya, ya, kita kosongkan pikirannya, kita muhasabah pada saat dari mulai subuh sampai maghrib, kan perut dalam kondisi kosong. Tapi pikiran tidak kosong, kita isi tuh otak kita, pikiran kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena sahabat karibnya bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Ingat ya, bestinya Ramadan itu Al-Quran Bapak Ibu. Jadi alangkah tidak indah, alangkah tidak baik manakala bestinya itu tidak pernah dikhatamkan. Justru kita itu mengejar di bulan Ramadan ini bisa khatam minimal 1 kali gitu ya. Mudah-mudahan di tanggal ini semua sudah khatam Qur'annya. Oke.
Ini ada sabda Nabi di hadis riwayat At-Tirmizi 2336, Ibnu Hibban nomor 2470 yang berbunyi adalah innalikuli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal. Yang artinya sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah atau ujian dan fitnah bagi umatku adalah harta. Nah, ini Bapak Ibu, semua orang, semua golongan, semua bangsa itu punya fitnah. Namun Nabi sudah bersabda 1400 tahun yang lalu bahwa umatku ini punya fitnah yang tidak akan dihadapi dari mulai zaman dulu sampai sekarang. Namanya fitnah harta. Itulah sebabnya kami di PT Naura Safir Gemilang ini sebagai konsultan waris dan konsultan wakaf selalu mengajarkan kepada Bapak Ibu tentang harta. Dan waris itu adalah salah satu fitnah yang berhubungan dengan harta. Bedanya kalau waris adalah yang punya harta sudah meninggal, sudah menjadi mayit. Sehingga yang punya harta itu sudah almarhum dan tidak bisa membela diri, tidak bisa menjadi mediator, tidak bisa menjadi penengah, dan juga tidak bisa menjadi hakim. Manakala keluarganya konflik. Nah, ya jadi makanya kita mesti sadar kalau nanti ada teman-teman orang kaya itu juga fitnah. Orang miskin karena tidak punya harta juga fitnah. Tapi lebih baik kita menjadi orang kaya karena Islam menganjurkan umatnya kaya. Karena ibadah yang ada di rukun Islam itu, terutama rukun Islam yang kelima, itu membutuhkan harta yang tidak sedikit Bapak Ibu. Coba, kemarin kita diributkan dengan perang yang ada di Timur Tengah sehingga menyebabkan kemungkinan yang namanya haji bisa tertunda. Coba bayangkan Bapak Ibu, berapa tahun orang itu nabung haji dan berapa ratus juta orang bisa berangkat haji. Nah, itu sebabnya ibadah yang ada di kita itu semuanya membutuhkan harta, apalagi yang berhubungan dengan sisfaf. Kita pada bulan ini diwajibkan untuk berzakat fitrah atau zakat mal bila sudah memenuhi nisabnya. Nah, itu semua membutuhkan harta. Setiap pagi kita sholat subuh ada namanya sedekah subuh. Itu juga membutuhkan harta. Kita pergi ke masjid, pergi ke musola, majelis taklim, pengajian dan sebagainya, butuh pakaian, butuh kendaraan. Itu juga butuh harta. Kita punya anak, seperti tadi Bu Farida bilang anaknya 4, itu butuh harta. Untuk apa? Untuk mensekolahkan anak-anaknya. Untuk membiayai kehidupan yang lebih lebih panjang lagi, manakala kita sudah meninggal, kita bisa memastikan mereka punya kehidupan yang lebih baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, karena kita itu punya fitnah itu tentang harta, maka ada yang namanya zikir pagi petang, dan ini biasa dibaca di saat zikir pagi yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita mesti membaca ini. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 925. Dan ini sahih hadisnya. Dan ini biasanya kalau kita habis sholat subuh, kita pasti baca zikir pagi ini. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal pertemuan kalimatnya. Kita ulang lagi bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang toyib atau baik, dan amalan yang diterima. Ini adalah sunnah Nabi yang dibaca setiap pagi. Dan itu menjadi panduan kita untuk membaca zikir pagi. Ya, kalau zikir petang ini nggak ada kalimatnya. Jadi hanya dibaca di zikir pagi. Zikir pagi itu setelah sholat subuh sampai menjelang apa? Menjelang kita sholat duhur ya, bagusnya dibaca setelah langsung sholat subuh. Dan yang dibaca oleh Nabi itu doanya itu bukan rezeki dulu Bapak Ibu yang diminta, tapi ilmu. Sementara kita kaum mendang mending ya, kaum mendang mending kelas menengah yang belum tentu menengah gitu ya, itu kalau minta selalu rezeki dulu, selalu rezeki dulu, dan selalu orang-orang yang ada di pikirannya masyarakat yang namanya rezeki itu selalu harta. Padahal rezeki itu tidak selalu berhubungan dengan harta. Dan Nabi mencontohkan pada kita bahwa setiap pagi sebelum kita bekerja,
bermuamalah, mencari ilmu, mencari rezeki, dan kita keluar rumah, yang kita minta kepada Allah adalah kita memohon supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa dipakai untuk muhasabah diri, untuk upgrade diri sendiri, dan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu Bapak Ibu, ilmu yang kalau kita terima ilmunya itu di-sharingkan untuk orang lain. Bukan ilmunya itu dipendam, disimpan, dan untuk diri sendiri. Itu tidak bermanfaat. Makanya di dalam ilmu yang bermanfaat itu ada kata-kata pahala jariah. Multi level pahala ya, atau pahala jariah. Kalau di dalam marketing namanya multi level marketing, tapi kalau di dalam ilmu itu namanya multi level pahala atau pahala jariah. Makanya pahala jariah atau multi level pahala, bila mana kita menerima ilmu dari manapun sumbernya, kita wajib untuk menyebarkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa itu? Orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, bestie-bestie kita, sahabat-sahabat kita, tim kita, anak buah kita, pimpinan kita, atasan kita, bawahan kita, semuanya ya. Karena itu makanya dikatakan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah rezekinya toyib. Rezekinya toyib. Kalau sudah punya ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang toyib, insya Allah amalan yang kita lakukan di dalam kehidupan satu hari penuh ini, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan yang 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan. Kita nggak pingin apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, dari mulai kita sahur, berpuasa, kemudian buka puasa, sholat terawih, kemudian sholat malam, iktikaf, dan seterusnya itu sia-sia. Ya, sia-sia atau muspro, ya, amsyong. Kita nggak pingin seperti itu. Jadi makanya teman-teman, jangan minta rezeki terlebih dahulu, tapi minta ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu tidak ada harganya. Ilmu itu priceless, tidak ada harganya. Tidak bisa dihargai dengan uang apapun. Nah, jadi kalau sudah punya ilmu, insya Allah kita akan dapat rezeki. Dan rezeki itu tidak bisa hanya berupa harta, tapi juga berupa perasaan yang tenang, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh-soleha, kesehatan yang prima, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebabnya ilmu itu mesti kita pelajari saat hidup dan saat mati, Pak. Ini ada ilmu yang kita mesti pelajari saat hidup, dan ilmu ini biasanya jarang disampaikan di dalam kajian-kajian. Bahkan pada saat ibu bapak ikut namanya sholat taraweh, saya yakin jarang sekali bapak ibu mendengar khotibnya atau imamnya menceritakan tentang 5 ilmu ini. Ya, pada saat dia khultum atau pada saat dia ceramah di sholat taraweh yang kita lakukan selama ini. Yang pertama adalah, terus terang saja, yang pertama ini mesti kita pahami sebagai dasar dari semuanya, sebagai akar, yaitu tauhid. Karena kita punya punya janji, kita janji bahwa kita bersumpah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bertauhid, sekuat-kuatnya tauhid, sedalam-dalamnya tauhid, dan sekokoh-kokohnya tauhid. Karena banyak sekarang orang yang tidak punya tauhid, dia mentauhidkan Tuhan-Tuhan kecil, ya. Tidak lagi mentuhankan Allah Subhanahu wa taala, tapi dituhankan yang lain. Makanya film-film tentang horor itu marak sekarang di mana-mana. Film horor sekarang marak di mana-mana. Jadi orang kalau sudah nonton film horor, yang ada di pikirannya sudah tidak lagi bicara tentang tauhid. Ya, karena menganggap setan itu memang seperti itu. Gitu. Padahal di dalam ilmu tauhidnya setan tidak seperti itu. Ya, kita belum tuntas, belum selesai. Kemudian setelah itu kita berinjak kepada fikih nikah. Saya yakin yang hadir di sini pada saat nikah, termasuk saya sendiri, tidak belajar tentang fikih nikah ini. Semua orang sibuk mempersiapkan tentang buku nikahnya, kemudian datang ke puskesmas, persiapan mas kawin, persiapan dekornya, persiapan gedungnya, persiapan cateringnya, tidak memikirkan ilmu fikih nikahnya. Tapi alhamdulillah sekarang banyak kajian-kajian untuk anak-anak remaja, anak-anak yang mau nikah, diceritakan tentang fikih nikah. Sehingga mereka pada saat membina hubungan keluarga yang sejahtera, sakinah mawaddah warahmah, itu sudah punya bekal ilmunya. Sekarang banyak kajian-kajian seperti itu. Dan antusias masyarakat, terutama para remaja yang sekarang mau nikah, itu
sangat-sangat banyak peminatnya. Bahkan untuk orang-orang yang sudah single parent yang mau nikah lagi karena duda atau janda, ya akhirnya mau belajar gitu sekarang. Jadi ibaratnya yang sudah menikah kemudian bercerai atau ditinggal mati, itu sekarang mau belajar gitu. Karena dia mau nikah lagi soalnya. Jadi jangan sampai ilmu nikahnya itu, fikih nikahnya itu tidak dipelajari. Setelah menikah, kita perlu belajar namanya fikih nafkah Bapak Ibu. Supaya kita jadi tahu apa maksudnya dengan nafkah itu. Tapi ini tidak kita pelajari dan pada saat kita menikah, saya yakin semua orang itu bermuamalah. Bermuamalah itu adalah semua kegiatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat atau dengan manusia lainnya. Itu muamalah. Ya, kalau ibadah itu semua kegiatan yang dilakukan bersama Tuhannya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Kalau muamalah itu hubungan hablum minanas. Banyak Bapak Ibu yang tidak belajar tentang fikih muamalah kontemporer. Salah satu buku yang saya anjurkan untuk dibaca adalah buku karya dari Erwandi Tarmizi. Saya ulangi, Erwandi Tarmizi terkait dengan harta haram muamalah kontemporer. Ya, muamalah kontemporer itu banyak menghasilkan harta haram Bapak Ibu kalau kita tidak tahu. Harta haram itu golongannya tiga, yaitu singkatannya maghrib, mayasir, goror, riba. Ya, mayasir, judi, goror tidak jelas, riba adalah tentang bunga atau uang dibungakan atau penjualan sesama mata uang. Yang terakhir adalah ilmu yang sekarang sedang kita bahas, namanya fikih waris. Orang pada saat hidup tidak belajar fikih waris. Setelah meninggal, kemudian mereka bertanya-tanya, bagaimana pembagian warisnya? Kenapa Bapak Ibu tidak pernah menceritakan kepada saya, mengedukasi kepada saya sebagai anaknya, sehingga Bapak Ibu pada saat meninggal, kami sama sekali tidak punya pengalaman dan pengetahuan tentang waris. Nah, ini menjadi sebuah bom waktu ya Bapak Ibu, bom waktu sebagai kita muhasabah, mumpung kita masih hidup, ajarkan kepada anak-anak kita Pak selaku ahli waris, bahwa nanti kalau kita meninggal, kamu harus membagi waris sesuai dengan ajaran yang ada di surat An-Nisa, yang sesuai dengan firman Allah dan tidak boleh melanggar itu. Ya, ini seringkali perceraian, kemudian namanya rebutan waris, konflik dan sebagainya itu terjadi karena tidak mengetahui hukum warisnya seperti apa. Jadinya kita sering mendengar ada tumbal, korban-korban, pelampiasan dan sebagainya. Dan paling sering waris itu dikutak-kutik. Di Islam, Allah berfirman laki-laki itu bagiannya 2 kali dari perempuan. Tapi dikutak-kutik. Alah, laki-laki perempuan sama aja, nggak ada masalah. Yang penting happy, sama rata sama rasa, adil. Jadi adilnya itu dianggap kalau bagiannya laki-laki dan perempuan sama. Padahal adil menurut Allah itu kalau laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Oke, sekarang kita masuk kepada hadisnya kalau kita mencari ilmu. Nah ini supaya teman-teman juga bisa memahami kalau kita mencari ilmu itu ada namanya semangatnya gitu ya. Ada semangatnya karena ini sudah disebutkan di hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang berbunyi waman salaka torikon yaltamisu fihi ilman salallahu bihi torikon ilal jannah. Nah, ini ada kata-kata ilal jannah. Jadi artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, mencari ilmu seperti hari ini. Cuma Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu tidak berjalan ke suatu tempat, tapi Bapak Ibu meluangkan waktunya dan membayar namanya pulsa untuk internet. Karena kita memakai Zoom. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Coba. Makanya orang yang berada dalam majelis taklim, tolibul ilmi, itu disebut sebagai taman surga. Taman surga ya, kayak raudho gitu ya. Jadi teman-teman itu akan mendapatkan namanya doa dari para malaikat. Setiap langkah itu akan menaikkan derajat, dan setiap langkah itu akan diampuni dosa-dosanya. Coba kalau kita pergi ke majelis taklim, ke pengajian, ke tempat-tempat masjid, musola dan sebagainya yang ada seperti itu ilmunya, pasti akan kita dapatkan kemudahan untuk menuju surga. Dan ini janji yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui rasul kita. Nah, kenapa kita mesti belajar faraid, Bapak Ibu? Ilmu yang kita pelajari karena ini juga ada hadisnya Bapak Ibu.
Dan hadis ini juga hadis yang sahih, diriwayatkan di Ibnu Majah dan Ad-Darqutni. Anjuran mempelajari ilmu faraid. Di sini dikatakan bahwa pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain. Jadi tugas kita ada dua Bapak Ibu, belajar dan mengajarkan. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar pada hari ini, meskipun ilmunya belum sempurna, tolong ajarkan. Karena ilmu itu tidak perlu nunggu sempurna. Semakin Bapak Ibu ajarkan ilmu itu, semakin sempurna ilmu yang Bapak akan terima. Karena ilmu itu beda sama yang lain. Semakin kita ajarkan, semakin kita akan menjadi orang yang tidak mudah lupa, tidak mudah pikun gitu ya. Dan ilmu itu akan selalu teringat kembali terus. Makanya kenapa kita perlu mengajarkan supaya kita bisa cepat menyerap ya. Kalau kita ajarkan, insya Allah ilmu itu akan lebih menyerap ketimbang tidak kita ajarkan. Jadi tugasnya Bapak Ibu sekalian, sampai nanti selesai acara ini, coba nanti kumpulkan keluarganya, sampaikan ini. Atau kalau tidak, sampaikan kepada keluarga atau besti-besti Bapak Ibu, family relasi Anda semuanya. Nanti kalau ada acara lagi, kamu harus hadir. Karena ilmu ini penting. Kenapa penting? Karena ilmu faro itu setengahnya ilmu Bapak Ibu. Dan statusnya sudah setengahnya ilmu, tapi sifatnya dia dilupakan. Akan dilupakan dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama yang akan diangkat dari umatku. Jadi ilmu faro itu adalah ilmu yang pertama diangkat dari umatku dan itulah tanda-tandanya kiamat. Itu sebabnya Bapak Ibu harus waspada. Selama masih ada orang yang bisa ditanyai tentang ilmu faraid, selama masih ada orang yang belajar ilmu faraid, insya Allah kiamatnya masih jauh. Meskipun kita tahu ada perang di sana. Tapi masih ada orang yang mau belajar. Contohnya hari ini. Dan orang-orang yang belajar pada hari ini, saya sebutkan sebagai yang namanya 2PK. Sama seperti istilah di AC. 2PK itu adalah singkatan dari panitia kecil penunda kiamat. Ya, jadi semakin Bapak itu belajar ilmu waris, semakin yang namanya konflik keluarga semakin bisa dihindari, semakin bisa dicegah. Keluarga akan menjadi sakinah mawaddah warahmah, rukun, sejahtera, guyub sampai nanti ke generasi-generasi seterusnya. Tapi kalau Bapak tidak belajar ilmu waris, insya Allah itu adalah bom waktu yang akan membuat keluarga kita cerai-berai, berantakan hanya gara-gara rebutan harta yang tidak seberapa. Ini ada daily reminder bahwa manusia itu memiliki dua keadaan Bapak Ibu. Sekarang kita dalam kondisi hidup dan nanti insya Allah kita akan dalam kondisi mati. Ya, kondisi hidup dan kondisi mati. Kebanyakan yang kita pelajari itu adalah kondisi ilmu yang berhubungan dengan kehidupan. Tapi ada ilmu yang mesti kita pelajari, ada hukum yang mesti kita pelajari yang terkait dengan mati. Itu namanya ilmu faraid. Dan faraid bisa dikatakan setengah dari ilmu yang ada sehingga semua orang pasti butuh kepadanya. Nah, sekali lagi, tidak ada orang yang tidak butuh ilmu faraid. Tidak ada orang yang tidak butuh. Yang ada adalah orang itu cuek. Orang itu tidak mau tahu. Orang itu meremehkan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya yakin dari hati kecil yang paling dalam, mereka itu sesungguhnya butuh kepada ilmu ini. Karena ini sudah disebutkan di depan adalah setengah dari ilmu yang ada. Sehingga Bapak Ibu, kenapa kita perlu belajar waris? Karena kematian itu adalah kepastian. Tidak ada orang yang tidak mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Nah, itu sebabnya karena kematian sudah pasti, yang tidak pasti adalah waktunya kapan. Yang kedua yang tidak pasti itu adalah surga neraka, Bapak Ibu. Yang namanya rezeki itu sudah pasti rezeki itu selama kita masih hidup. Yang tidak pasti itu adalah kematiannya itu kapan, di mana, dengan cara apa. Yang terakhir kematian itu membawa kita ke surga atau neraka. Itu yang tidak pasti. Makanya kita perlu mengejar yang tidak pasti, mempersiapkan diri yang tidak pasti. Kalau kita mengejar rezeki, rezeki itu sudah pasti Bapak Ibu, sudah ditetapkan sejak awal. Ya, sebelum kita lahir pun kita sudah ditetapkan rezekinya kapan, meninggalnya kapan, jodohnya siapa. Kalau kita tidak menjadi orang yang ditinggalkan, kalau kita tidak menjadi orang yang meninggal, maka kita menjadi orang yang ditinggalkan. Pilihannya cuma itu. Ada orang yang meninggal, apakah kita atau orang lain? Apakah kita yang meninggal atau orang lain yang meninggal? Apakah kita orang yang ditinggalkan atau orang lain yang ditinggalkan? Nah, belajar waris itu tidak hanya untuk mereka yang memiliki harta miliaran atau triliunan, tapi yang hartanya sedikit saja juga perlu memahami aturan waris. Karena hukumnya adalah fardu kifayah, Bapak Ibu. Semua orang yang sudah merasa akil balik, sudah berkeluarga, terlebih sudah punya anak, apalagi cucu, mesti belajar.
ilmu ini sebelum kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan belajar itu sebenarnya untuk apa? Untuk menjaga keutuhan keluarga. Kalau Bapak tidak belajar ilmu waris, berarti Bapak secara sengaja menaruh yang namanya bom waktu supaya keluarganya hancur berantakan. Namanya bom nuklir. Lebih dahsyat daripada nuklir, Bapak Ibu. Lebih dahsyat daripada bom atom Hiroshima, Nagasaki. Ya, kalau Bapak tidak belajar ini. Karena yang terjadi apa? Nanti keluarganya pecah berantakan dari generasi satu sampai generasi yang paling bawah. Sampai generasi nanti menjelang kiamat. Maka dari itu, kalau kita belajar waris ini, kita senang. Kita senang karena kita sudah bisa mempunyai namanya preventif. Ya, bagaimana menjaga supaya keluarga kita menjadi utuh. Supaya keluarga kita silaturahminya itu tersambung dengan baik. Apalagi nanti kita akan menjelang namanya Lebaran di esok hari. Idul Fitri, silaturahmi itu kuncinya. Supaya kita bisa bermaaf-maafan. Kalau masih ada kasus waris, saya yakin tidak mau ada keluarga yang mau silaturahmi. Karena masih ada dendam kesumat, ada masih hutang yang belum terbayar karena masalah warisnya belum selesai. Dan sehingga kalau kita punya WA seperti ini, kalau punya WA seperti ini, itu perlu hati-hati Bapak Ibu. Karena WA ini menandakan bahwa sesuatu itu sudah pada tingkat yang paling kronis. Saya bacakan ya WA-nya. Ketika mata tidak saling menatap, tangan tidak saling berjabat, badan tidak lagi bersua, dan WA tidak ada di kontak, itu artinya konflik sesama ahli waris sudah parah. Nggak bakalan besok ketemu di Lebaran. Nggak bakalan bisa sholat Id bersama-sama. Nggak bakalan cium tangan, sungkem, dan sebagainya. Nggak bakalan dapat angpau atau THR dari orang tersebut, dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi dapat maaf, gitu ya. Kita minta maaf aja nggak dikasih, apalagi kita memaafkan, gitu ya. Orangnya nggak ada, gitu. Nah, ini penting. Itulah kenapa silaturahmi penting. Syaratnya kita belajar waris. Nah, sekarang kita masuk kepada inti persoalannya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke ipar adalah maut, sudahkah atau di antara Bapak Ibu ini sudahkah ada yang menonton filmnya ini? Ini tayang di sinema tanggal 13 Juni 2024. Tapi saya tidak sedang berbicara terkait tentang perselingkuhan, tapi saya berbicara dari POV. Yang lain, POV itu singkatannya point of view. Point of view atau sudut pandang. Dari sisi apa? Dari sisi waris atau dari sisi harta. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah menonton film ini, pasti kita jadi paham kenapa ipar itu adalah maut. Karena memang sejatinya ipar adalah maut itu sejatinya sudah ada di dalam peringatan Rasulullah yang artinya alhamu al maut. Itu artinya ipar adalah maut. Jadi ini dari Uqbah bin Amir gitu ya, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki Ansor berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? Kemudian beliau menjawab, ipar adalah maut atau dalam bahasa Arabnya alhamu al maut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini menceritakan kepada kita bahwa yang namanya ipar itu adalah sesuatu yang mesti kita jaga, kita berhati-hati, karena di sini sudah ada peringatan dari Rasulullah 1400 tahun yang lalu bahwa ipar itu adalah maut. Kenapa bisa menjadi maut? Karena filmnya sudah ada. Ini adalah true story dari Eliza Siva, ya. Ipar adalah maut ini adalah true story dari Eliza Siva yang difilmkan oleh yang namanya Manus Punjabi, ya, dengan sutradaranya Hanung Bramantyo. Tapi sebelum film ini sudah berlaku, Rasulullah itu sudah bersabda 1400 tahun yang lalu. Belum ada zamannya kisah-kisah seperti ini, sudah diberikan namanya peringatan. Nah, itu sebabnya peringatan ini kemudian saya sampaikan dalam kajian waris supaya teman-teman bisa mengkajinya dari sisi waris. Kenapa ipar itu disebut maut dari sisi waris? Ya, kalau dari sisi perselingkuhan saya nggak perlu bahas. Teman-teman sudah lebih pintar daripada saya, lebih mengerti dan mungkin sudah pernah melihat kisah-kisah nyata yang ada di sekitar kita. Oke, ini ada hadis riwayatnya Bukhari nomor 5232 dan Muslim nomor 2172. Oke ya, kita masuk ke ipar adalah maut. Apa maksudnya itu ipar adalah maut?
Sebelum kita cerita tentang ipar dan maut, kita kasih namanya contoh-contoh yang ada di medsos, yang ada di lapangan, yang terjadi kenapa ipar itu adalah maut. Nah, ini saya ambil dari Detik Sulsel, Detik Sulawesi Selatan, di tanggal Jumat 5 Januari 2024. Judulnya Rencana Jahat Pria Bulu Kamba Bunuh Kakak Ipar Demi Harta Warisan. Saya bacakan. Pria berinisial BH, usia 60 tahun di Kabupaten Bulukamba, Sulawesi Selatan, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap kakak iparnya, SL, usia 52. BH merencanakan pembunuhan demi harta warisan keluarga. Pembunuhan itu terjadi di Dusun Batu Karambu, Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, pada Minggu 31 Desember 2023 sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Korban dan pelaku masing-masing berprofesi sebagai petani. Kasih Humas Polres Bulukumba, Ibtu Marala, mengatakan TH nekat membunuh kakak iparnya. Ini kakak ipar yang dibunuh ya. Karena tidak terima hasil pembagian harta warisan. Coba. Hanya gara-gara uang sepele, harta nggak seberapa, tapi nekat membunuh kakak iparnya. Dari situlah karena tidak menerima hasil yang sepadan, PH punya niat jahat untuk merencanakan pembunuhan tersebut. Sudah direncanakan pembunuhannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 354 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukumannya 20 tahun penjara atau pidana mati. Jadi orang yang membunuh itu kalau di polisi, kalau apalagi pembunuhannya itu pembunuhan berencana, itu biasanya pasalnya tidak jauh-jauh dari pasal 340 ya. Dan tidak jauh-jauh dari hukumannya itu maksimal 20 tahun ya atau hukuman mati. Dan ini sudah ditahan di rumah tahanan Polres Bulukumba, kata Marala dalam keterangannya. Marala menyebut polisi sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi di kasus ini. Selanjutnya polisi melakukan gelar perkara hingga menetapkan BH sebagai tersangka. Jadi itu salah satu yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Ini kisah nyata tahun 2024. Ya sekitar 2 tahun yang lalu ya. Di daerah itu sebenarnya mayoritas Muslim karena dia Sulawesi Selatan. Kemudian kita kasih contoh yang lain. Kita ke Sulawesi Selatan, sekarang kita beranjak ke daerah di ujung Sumatera, yaitu di Medan. Dari Tribun Medan, tanggal 24 Juli 2024, hari Rabu. Judulnya dituding main dukun karena harta warisan, istri ex Kapolres Batubara laporkan kakak ipar ke Polda. Nah ini seru ini, kakak ipar semua nih. Tadi kakak ipar dibunuh, sekarang kakak iparnya dilaporkan. Jadi kita nggak pingin ini menghiasi setiap medsos yang kita baca, karena ini akan mempengaruhi mental anak-anak kita. Ada namanya mental health yang nanti akan rapuh, dan ini sudah terjadi di Medan. Heni Harahap, istri mantan Kapolres Batubara, yang namanya Kombes Punawan Ikhwan Lubis, itu suaminya, melaporkan kakak iparnya yang bernama Noni Senja Dewi ke Polda Sumut terkait kasus pencemaran nama baik. Heni ini istrinya mantan Kapolres, yaitu suaminya namanya Ikhwan Lubis. Kakak iparnya namanya Noni Senja Dewi. Heni mengatakan kasus pencemaran nama baik itu berawal dari abangnya bernama Hervan Harahap yang merupakan mantan anggota DPRD Labuhan Batu Selatan menikah dengan Noni Senja Dewi pada bulan Juni 2023 silam. Coba ini orang-orang semua orang-orang terpandang, orang-orang pangkat, orang-orang yang punya harta berlebih. Mantan Kapolres, coba bayangkan Kapolres itu hartanya tidak berseri loh Bapak Ibu. Ya mobilnya aja mewah. Apalagi anggota DPRD, ini tingkat 1 ya, tingkat 1 ya, yang menikah dengan Noni Senjadewi. Saat menikah, status Noni janda dengan 2 anak. Selang seminggu menikah, abang kami ini langsung sakit, kemudian opname di rumah sakit Kolombia, beberapa hari dirawat, kemudian pulang ke Kota Pinang. Ya, ini tidak saya lanjutkan lagi karena panjang. Tapi intinya di sini kita jadi tahu bahwa ada yang namanya harta warisan yang diperbutkan antara ipar, sesama ipar, kemudian saling laporan, dan ini orang-orang yang terpandang. Ya, ada lagi dari mana nih sekarang ini? Nah, ini orang yang baru pulang haji nih. Ya, harta peninggalan mendiang suami diinfakkan ke masjid, Pati Anur digugat adik ipar. Coba, ini bajunya aja sudah baju pulang dari tanah suci, tapi
Begitu sampai ke tanah air, terjadilah namanya apa? Namanya peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal ya, di luar nurul gitu ya. Kita tahu bahwa ini ada Pati Anur, usia 61, warga desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal di Medan. Ya, ini orangnya seperti itu. Jadi gugatan ini dilatar belakangi karena para penggugat keberatan harta warisan yang seharusnya dibagi-bagi kepada semua ahli waris malah diinfakkan oleh Pati Anur untuk pembangunan masjid yang ada di desa Bintuwas. Coba, waris itu seharusnya jatahnya ahli waris, tapi sama oknum ini diberikan kepada masjid sebagai sarana untuk pembangunan. Ya, coba. Akhirnya para penggugatnya kan marah karena dia merasa uang itu milik kami. Karena kami ahli warisnya, kenapa harus dikasihkan kepada masjid? Gitu ya. Dikarenakan Pati Anur dan mendiang suaminya Darwin itu merupakan saudara kandung para penggugat yang tidak memiliki anak selama perkawinan. Nah, jadi ketahuan alasannya karena mereka berdua Pati Anur dan suaminya yang mendiang namanya Darwin tidak punya anak, kemudian disepakatilah uangnya dibagi aja sebagai infak, kan ini kan terjadi sumber pahala jariah untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Jadi Pati Anur itu nama perempuan ya Bapak Ibu. Itu yang sebelah kanan tuh namanya Pati Anur. Yang sebelah kiri itu adalah Darwin tapi sudah meninggal. Pengacaranya Ikhwanuddin SH merupakan kuasa hukum Pati Anur menceritakan awal mula kejadian setelah Darwin meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023. Menurut Ikhwanuddin SH, gugatan kewarisan tersebut diajukan oleh 5 orang penggugat, yaitu namanya bla 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 gitu. Semua penggugat itu merupakan saudara kandung dari Darwin atau kata lain dari adalah ipar dari Pati Anur. Jadi yang menggugat ini adalah kakak iparnya Pati Anur, yang itu notabene adalah 5 orang itu saudara kandungnya Darwin. Darwin itu siapa? Suaminya Pati Anur yang sekarang sudah menjadi almarhum, gitu ya. Jadi mereka menolak karena uang itu seharusnya buat mereka tapi diserahkan kepada pembangunan masjid, gitu ya. Ini salah satu contoh yang sangat-sangat fenomenal terjadi tahun 2024 bulan Agustus tanggal 16. Sehingga kita sekarang akan bahas kenapa ipar itu adalah maut. Nah, dalam hal waris, kita tahu arti maut. Maut itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak mengenakan. Sifatnya itu bisa bisa sesuatu yang sifatnya akan kehilangan nyawa atau akan menjadi sakit atau akan kehilangan anggota tubuh atau kehilangan harta yang kita cintai. Itulah maut. Ipar itu artinya apa? Ipar itu adalah saudara dari istri atau suami. Ya, ipar. Jadi kita perlu satu frekuensi, satu pemahaman tentang ipar. Misalnya seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka saudara wanita ini adalah saudara ipar bagi almarhum. Kedudukannya tidak terdapat dalam daftar ahli waris. Nah, jadi saya perlu sampaikan, kenapa ipar adalah maut? Karena ipar itu adalah orang yang di luar nasab atau orang di luar ahli waris. Karena ahli waris itu berdasarkan nasab dan berdasarkan namanya perkawinan. Lah, yang namanya ipar itu bukan siapa-siapa, dia hanya saudara si mayit. Saudara si mayit. Jadi karena saudara ipar itu, maka dia tidak terdapat dalam daftar ahli waris. Ini perlu diingat ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluarga lengkap, punya anak, ya anaknya laki perempuan, punya orang tua yang masih hidup dan sebagainya, pada saat pembagian waris, ipar tuh nggak dapat Bapak Ibu, nggak dapat. Kecuali ya Bapak Ibu, kecuali kalau Bapak Ibu tuh punya anak, itu tidak ada laki-lakinya. Atau Bapak Ibu punya perkawinan tapi tidak dikaruniai anak. Mau nggak mau, ipar itu akan mendapat jatah. Ya, contohnya, saya, Abi, selaku narasumber itu punya saudara kandung laki-laki yang sudah menikah tapi tidak dikaruniai anak. Ya, pada saat adik saya itu meninggal dunia, mau nggak mau istrinya harus merelakan sebagian hartanya dari suaminya itu yang notabene itu adik kandung saya, itu harus lari kepada saya dan saudara saudara kandungnya dia yang lain. Berarti kan itu iparnya dari istrinya kan, gitu ya. Maka dari itu ada beberapa kedudukan yang mesti kita pahami supaya kita tidak menjadikan ipar adalah maut. Penjelasan selanjutnya kita jelaskan tentang arti mautnya. Nah, ini ada maksudnya kenapa ipar adalah maut. Maut itu terdiri dari 4 huruf, M A U T.
Saya akan mencoba menerjemahkan maut dari sisi huruf yang pertama yaitu M. Nah, kenapa disebut maut? Karena M ini itu bukan ahli waris. Jadi dia bisa menjadi bom waktu manakala kita tidak memahami itu. Dia akan menjadi petaka atau pemecah belah keluarga manakala kita tidak memahami. Apa M yang pertama? Itu adalah mantan suami dan mantan istri. Jadi M itu artinya adalah mantan. Mantan itu singkatannya manusia tanpa jabatan, ya. Jadi bukan orang pensiun, tapi dia tidak punya lagi jabatan sebagai suami atau istri. Suami adalah ahli waris dari istri yang meninggal. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada suami istri menikah, kemudian meninggal salah satu, maka kalau yang meninggal suami, ahli warisnya istri. Kalau yang meninggal istri, ahli warisnya suami. Tapi hubungan ini berakhir atau berhenti manakala terjadi perceraian. Jadi kalau mereka sudah bercerai, kemudian ada yang meninggal salah satu, apakah mantan istrinya atau mantan suaminya meninggal, maka mantan itu tidak berhak mendapatkan waris dari mantannya, gitu ya. Kan sudah bercerai, sudah berpisah. Kalau masih terikat dalam perkawinan, dia berhak karena dia bukan mantan. Jadi M yang pertama itu adalah mantan suami dan mantan istri. Jadi mantan itu bukan ahli waris, ya. Apakah itu mantan suami ataukah mantan istri? Walaupun mereka itu pernah hidup bersama Bapak Ibu, satu ranjang, satu rumah, kemana-mana bersama-sama selama bahkan puluhan tahun. Tapi di detik-detik terakhir mereka itu sebelum meninggal, mereka bercerai. Nah, perceraian inilah yang memutuskan hubungan mereka sebagai ahli waris. Makanya M yang pertama adalah mantan suami dan mantan istri. Kita beranjak ke maut. M yang kedua, masih dalam kata maut. M yang kedua adalah mertua dan menantu. Nah, mertua dan menantu ini sama seperti ipar, gitu ya. Kita mesti paham, kita itu kalau berumah tangga pasti kita ada mertua, ada menantu pasti. Apakah kita yang jadi mertuanya atau kita yang jadi menantunya? Tapi kata itu, predikat itu atau posisi itu pasti akan dialami oleh siapapun yang berumah tangga. Jadi mertua dan menantu itu meski sudah seperti anak sendiri, hubungan antara mertua dan cucu tidak saling mewarisi Bapak Ibu. Ya, yang menjadi ahli waris adalah anak dari mewaris. Mewaris itu siapa? Orang yang meninggal, orang yang punya harta atau orang yang punya waris. Jadi anaknya langsung atau orang tuanya. Jadi hubungan ke bawah itu berarti anak kandungnya. Kalau hubungan ke atas namanya orang tua kandung. Lah mertua dengan menantu ini kan tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan namanya pernikahan. Tidak ada hubungan namanya nasab gitu ya. Jadi kalau yang meninggal itu mertua, menantu tidak boleh dapat. Itu maksudnya. Tapi dalam kasus ini sering terjadi kalau mertuanya yang meninggal, yang sibuk malah menantunya. Anak kandungnya sendiri malah nggak ngapa-ngapain, nggak kepo, nggak heboh, nggak bikin namanya hektik dan sebagainya. Yang repot malah menantunya, karena menantunya yang ngitung-ngitung, yang kemudian ngojok-ngojokin, yang kemudian berbuat ini ya, merayu, kemudian mengintimidasi, kemudian memberikan namanya persuasi dan sebagainya supaya pembagiannya bisa lebih banyak ke dia. Jadi menantu itu malah lebih repot mengurusi harta pasangannya. Menantu itu bukan ahli waris tapi punya ambisi untuk mendapat waris dari mertuanya. Ini perlu dikasih garis bawah dan kita perlu hati-hati. Ini adalah ancaman ya, ancaman atau hal-hal yang sudah kita duga, tapi kadang-kadang kalau kita tidak persiapkan kita nggak tahu ilmunya. Kemudian kita beranjak ke maut yang selanjutnya adalah huruf A. A ini adalah huruf kedua dari kata maut setelah kita bahas tentang M. A ini artinya adalah status angkat. Jadi yang namanya angkat itu bisa menjadi maut manakala pembagian warisan. Setelah tadi kita bicara mantan suami, mantan istri, kemudian adalah mertua menantu, sekarang kita bicara mengenai A, yaitu angkat. Semua yang berstatus angkat bukan ahli waris. Sekali lagi, ini kata kuncinya ya. Semua yang berstatus angkat bukan ahli waris. Apa itu angkat, Abi? Misalnya anak angkat, ayah angkat, ibu angkat, saudara angkat, paman angkat, dan seterusnya, dan seterusnya. Syariat Islam tidak mengakui anak angkat. Bahkan hukumnya haram, Bapak Ibu. Haram hukumnya mengangkat anak itu.
Kemudian dilegalkan pula di hukum positif. Hukumnya haram, Bapak Ibu. Jangan kita ikut-ikut yang kita tidak tahu ilmunya, ya. Nanti kita bisa-bisa dibawa ke neraka jahanam. Karena ini sudah jelas syariat Islam tidak mengakui anak angkat, bahkan mengharamkan mengangkat anak, ya. Meskipun hukum positif kita itu mengakui tentang keabsahan anak angkat, tapi dalam hukum waris anak angkat tetap bukan ahli waris karena statusnya angkat, ya. Ini adalah A di kata maut. Selanjutnya adalah U di kata maut, huruf ketiga. U itu adalah cucu dari anak perempuan. Nah, tidak semua cucu masuk dalam ahli waris. Cucu yang merupakan anak dari anak perempuan, ya, kita punya anak nih, anak perempuan. Anak perempuan itu punya anak lagi gitu ya. Anak perempuan kita itu punya anak perempuan. Nah, itu bukan ahli waris. Apakah itu laki-laki atau perempuan, cucunya tidak masuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki, baik itu cucu laki-laki atau perempuan. Ya. Ini penting ya Bapak Ibu, karena kalau kita meninggal, terus kemudian kita tahu di bawahnya itu ada orang-orang yang punya cucu gitu ya, anak kita ada cucunya, tapi kalau anak kita itu anak perempuan gitu, dan dia punya cucu laki-laki atau itu cucunya itu nggak dapat gitu, yang dapat dari cucu anak laki-laki kita. Nah ini mungkin kita nanti perlu belajar lebih detail untuk itu. Kemudian arti U yang lain adalah paman dan bibi dari jalur ibu. Paman memang termasuk dalam daftar ahli waris, tapi tidak semua paman. Hanya paman yang merupakan saudara kandung ayah almarhum saja yang termasuk ahli waris. Ya, jadi almarhum itu kalau meninggal dia masih punya ayah. Ya, ayahnya itu kan punya saudara kandung. Nah, saudara kandung itu namanya paman, gitu. Yang masih hidup ya. Kalau yang sudah meninggal tidak boleh dikasih. Sedangkan paman yang merupakan saudara ibu tidak boleh. Nah, kita kan punya ayah dan ibu yang masih hidup. Nah, saudaranya ayah itu namanya paman, berhak dapat ahli waris. Tapi saudaranya ibu yang masih hidup namanya juga paman. Itu kalau laki-laki ya. Itu tidak berhak gitu. Jadi kita memberikannya tidak kepada paman dari pihak ibu, tapi paman dari pihak bapak. Maut yang terakhir adalah akhiran T. 4 kat, 4 huruf. Dan semuanya sudah kita jelaskan, MAU. Sekarang kita masuk ke huruf yang terakhir dari kata maut, yaitu T, yaitu tiri atau status tiri. Anak tiri itu bukan ahli waris. Nah, tiri itu macam-macam. Ada yang anak, ada yang bapak gitu ya. Ya, atau orang tua. Yang anak itu adalah misalnya seorang laki-laki menikah dengan janda yang mempunyai anak. Anak dari pasangan ya. Jadi ada laki-laki si fulan menikah dengan fulana. Fulana itu karena janda dia bawa anak. Entah itu laki-laki atau perempuan. Lah, anak dari janda itu yang istri yang sekarang ini itu namanya anak tiri. Jadi kalau yang meninggal itu laki-lakinya tidak berhak memberikan waris kepada anak jandanya meskipun itu anak dari istrinya gitu ya. Tapi kan bukan anak kandungnya dia. Itu adalah anak kandung dari ibunya yang notabene adalah janda dan sekarang jadi istrinya. Jadi meskipun hubungannya sangat dekat, tetapi hukum syariah tetap hukum syariah, anak tiri bukan ahli waris. Karena anak itu bukan darah daging daripada mewaris atau almarhum atau si mayit. Termasuk juga ayah dan ibu tiri, bukan termasuk ahli waris. Nah, ya. Jadi ini perlu dipahami kata-kata ini, makanya saya terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, ipar adalah maut. Karena ipar adalah maut itu alhamu al maut menjelaskan tentang konotasi kita memahami tentang batasan-batasan supaya tidak terjadi bom waktu dalam keluarga. Itulah sebabnya Bapak Ibu, supaya kita memahami itu, makanya kita perlu lakukan namanya tahapan perencanaan warisan untuk preventifnya. Yang pertama, kita mumpung masih hidup, kita melakukan namanya pengkinian data untuk semua aset dan semua hutang. Ya, ada namanya pengkinian data. Ya, pengkinian data atau namanya kita bicara itu adalah pelaporan data kalau di kantor pajak gitu ya. Atau kita bicara tentang yang namanya
pengkinian data supaya data-data yang berupa aset maupun hutang ya, aktiva pasiva, aset atau liabilities itu bisa diketahui oleh semua ahli waris kita. Jadi pada saat kita meninggal, ahli waris kita itu siapa? Ya pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kandung kita itu nggak bingung. Ternyata si mayat ini punya aset ada di sini loh. Nah, terutama aset-aset yang berhubungan dengan properti dan aset-aset yang berhubungan dengan lembaga keuangan. Ini perlu digarisbawahi karena ini sesuatu yang kadang-kadang suka disembunyikan. Apalagi namanya pinjaman atau liabilities. Nah, kita pasti harus sampaikan kalau pinjamannya itu ada di lembaga keuangan, saya yakin pasti melibatkan pasangan untuk tanda tangannya supaya uangnya bisa cair. Tapi kalau hutang itu ada dengan sesama teman, sesama bestie, sesama rekan kerja, itu kayaknya nggak perlu butuh tanda tangan pasangan, uang itu pasti akan cair lah. Yang seperti ini lah, hutang-hutang seperti ini yang mesti kita ceritakan bahwa kita punya hutang di A, di B, di C sejumlah ini, jaminannya ini dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling penting lagi sesuai dengan anjuran dari Nabi di sabda Rasulullah, kita perlu belajar ilmunya, ilmu faraid supaya kalau kita nanti terjadi namanya kematian, siapapun yang meninggal di keluarga kita, kita bisa paham bagaimana membagi ilmu faraidnya, membagi hartanya, kan harta itu adalah sesuatu yang sifatnya fitnah. Fitnah yang paling kejam di umatnya Nabi. Supaya tidak terjadi namanya perpisahan, konflik, kemudian tuntut menuntut di pengadilan agama dan seterusnya. Dan supaya semuanya legal karena kita ada di hukum positif, semua perencanaan itu harus dimasukkan ke notaris. Ya, jadi kita perlu punya namanya kenalan notaris sehingga notaris itu akan membantu kita. Dan kebetulan Abi selaku konsultan keuangan atau konsultan waris dan praktisi waris bekerja sama dengan notaris, bekerja sama dengan pengacara, bekerja sama dengan hakim, bekerja sama dengan apa namanya agent properti sehingga pada saat terjadi kasus-kasus seperti ini semua pihak-pihak ini kita libatkan karena kalau orang itu mau jual aset mesti dia akan berhubungan dengan agent properti supaya asetnya cepat laku dan tidak ada namanya penipuan karena banyak orang yang jual beli properti ternyata ujung-ujungnya malah ditipu sama pembelinya. Kita masuk di slide terakhir Bapak Ibu. Ini yang disukai oleh teman-teman karena sudah di pukul 10.23. Kita akan berakhir nanti di jam 11 kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin berakhirnya lebih cepat. Dan ini salah satu yang menjadi kesenangan saya karena di slide terakhir ini ada sesuatu yang sifatnya itu kata-kata filosofi, kata-kata nasihat, dan kata-kata bijaksana. Dan itu semuanya ada di Quran dan di hadis. Kalau kita bicara tentang Quran, itu kita selalu ingat dengan Quran yang namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ada kata-kata atau ayat yang dibaca berulang-ulang yaitu fabi ayyi ala irobikuma tukadiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Itu yang selalu menjadi pengingat kita kalau kita baca surat Ar-Rahman. Karena ini selalu diulang-ulang beberapa kali dan itu menjadi pengingat kita supaya kita menjadi orang yang tidak kufur tentang nikmat. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Nah, tapi yang saya tampilkan adalah surat Ar-Rahman di ayat 60 yang berbunyi hal jazaul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Kalau umat yang merayakan Nyepi mungkin ini disebut dengan karma. Tapi di Quran dijelaskan kalimat seperti itu hal jazaul ihsani illa ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi teman-teman, mumpung kita ini ada di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan, nanti kita akan menghadapi bulan Syawal, kita lakukan kebaikan-kebaikan, meskipun sekecil apapun kebaikan itu. Karena nanti balasan juga akan tentang kebaikan. Termasuk kita belajar ilmu ini, insya Allah Tuhan akan memberikan balasan yang tidak disangka-sangka sebagaimana yang ada di surat At-Tolak. Rezeki itu akan didatangkan dari tempat yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Dan hadis juga memberikan sebuah panduan kepada kita di hadis riwayat Muslim nomor 1863 tentang kebaikan pula. Siapa yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ini namanya yang tadi saya katakan di depan multi level pahala atau pahala jariah. Jadi kebaikan itu balasannya kebaikan. Untuk itulah kita perlu mengajak orang. Memang penting menjadi orang baik, tapi akan menjadi
Lebih baik lagi kalau menjadi orang baik tapi mengajak kebaikan. Kenapa sekarang banyak banyak maksiat di mana-mana? Karena sejatinya orang baiknya banyak. Tapi orang baiknya itu semua pada diam, Bapak Ibu. Orang baiknya itu tidak mampu menjadi orang yang mengajak kebaikan. Ya, kalau kita bicara amar ma'ruf, nahi mungkar, itu yang amar ma'rufnya itu jarang. Jadi bisa dikatakan orang baiknya itu semuanya disebut sebagai orang baik jompo. Ya, kalau ada remaja jompo, ini ada namanya istilah orang baik tapi jompo. Kenapa jompo? Ya karena dia sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma dinikmati sendiri kebaikannya, tidak bisa disebarkan bahkan mengajak orang lain. Itu tidak punya kekuatan. Apalagi keberanian. Tugas kita, ayo Bapak Ibu, kita sekarang ini hadirkan kebaikan itu dalam hati kita, ajak orang lain untuk untuk berbuat kebaikan. Seperti yang sekarang kita ajarkan di ilmu Faraid Ipar adalah maut. Sehingga dengan demikian teman-teman, kita tutup dengan pantun karena sudah dibuka dengan pantun. Doraemon pergi ke Cililin pakai kebaya. Terima kasih kepada para hadirin, semoga kita bisa sukses semuanya. Dan ini saya akan bacakan doanya, tapi nanti setelah kita mau tutup, ini segera saya lewatkan. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya tutup acara hari ini dengan tanya jawab. Silakan kita kembali ke monitor supaya Bapak Ibu bisa menanyakan apa yang sedang menjadi kegundahan. Kegundahan selama ini, apakah itu berada dalam kondisi kita sehari-hari gitu ya. Di sini ada Pak Zainal dari Kota Bekasi, Bu Ani Hadiani dari Sumatera, kalau nggak salah Pekanbaru, Bu Farida dari Bekasi juga, Pak Heru Basuki, ada Pak Sarkowi, nah, dan saya serta Bu Siska. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang saya bisa jawab, tapi pertanyaan ini sifatnya harus umum, jangan pribadi. Kalau pribadi sebaiknya konsultasi saja. Dan di chat sudah disebutkan. Untuk Bapak Ibu yang terhormat bisa di chat nama lengkap dan nama pengundang supaya bisa kita buatkan sertifikat. Kemudian nanti bisa dikirim ke WA saya 081 33 294 6062 ya. Itu adalah WA yang tadinya saya sampaikan di depan. Silakan saya berikan waktu kepada Bapak Ibu, malu bertanya sesat di jalan ya. Nanti nggak nyampe-nyampe tujuannya. Silakan. Saya Bu Farida mau ada pertanyaan Bu Farida? Tadi yang ceritakan di depan ada anak 4, silakan. Atau tadi yang mau belajar waris karena ada ilmunya yang ingin dipelajari, itu tadi Pak Heru Basuki, monggo. Yang lainnya, oh Pak Sarkowi, ya Pak Sarkowi tadi bilang di Palembang ingin memahami ilmu waris yang tertulis pada Al-Quran. Oke, jadi kami punya namanya ini ya, punya namanya pembelajaran, tapi itu kursus cepat memahami waris. Durasinya kalau online itu 3 jam nonstop ya, 3 jam nonstop. Nanti kita akan belajar dasar-dasar ilmu waris, fikih-fikihnya, kemudian kita belajar tentang penyimbangan waris. Yang terakhir kita belajar tentang bagaimana menghitung waris di dalam keluarga. Maksudnya keluarga kita. Jadi langsung kita praktek. Itu hukum waris yang saya punya paketnya itu paket paket cepat memahaminya. Nanti bagi yang mau belajar ada bisarohnya nanti saya kasih materinya. Tapi kalau kita belajarnya offline itu butuh waktu sekitar 4 jam karena 1 jamnya istirahat. Istirahat itu apa istirahat? Istirahat itu isoma ya, istirahat sambil makan siang. Istirahat, sholat, makan siang. Nanti kalau belajarnya offline itu mau nggak mau kita nanti akan dihadapkan dengan hidangan ya. Jadi Bapak Ibu makan sambil belajar supaya otaknya itu ada nutrisinya gitu, supaya semangat belajarnya. Karena kalau belajar tanpa makanan nanti nggak semangat. Tapi kalau online tentu saja enggak ada makanan. Makanan disiapkan masing-masing, makanya kita bisa tempuh 3 jam. Nah, itu kalau mau belajar bisa nanti kita siapkan materinya dan kita bisa atur waktunya supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa memahami itu. Dan materi-materi yang terkait dengan judul-judul tadi itu sebenarnya ada 5 judul yang saya siapkan. Yang pertama adalah Ipar adalah maut, yang kedua adalah layangan putus,
Yang ketiga adalah harta gonogini atau harta bersama. Yang keempat adalah harta, tahta, dan wanita. Yang kelima adalah kearifan budaya lokal. Ini semua sudah saya siapkan supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa memahami waris dengan lebih sederhana dan lebih lebih mudah. Karena kalau bahasa waris yang sesungguhnya itu bahasanya sulit. Saya sampai mengatakan itu bahasa langit. Ya karena memang itu apa namanya firman Allah gitu ya. Turun dari langit berupa wahyu. Nah, tugas kita melalui nabi diterjemahkan dalam praktik sehari-hari, kemudian kita bikin sesimpel mungkin supaya orang-orang itu bisa memahami bahasa langit yang berupa firman Tuhan itu menjadi aplikasi sehari-hari. Karena Allah itu berfirmannya itu langsung mengutarakan nilai angkanya loh Bapak Ibu. Bayangkan Allah yang maha besar, maha perkasa, Allahu Akbar gitu ya. Itu sampai Allah itu menyampaikan angkanya langsung kepada kita selaku khalifah di muka bumi ini. Angkanya itu angka pecahan loh Bapak Ibu, bukan angka utuh, angka pecahan. Ada 6 angka yang disampaikan untuk membagikan waris. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Coba sampai Allah sendiri yang ngomong tentang angkanya secara pecahan dan itu disampaikan langsung melalui firman Allah di surat An-Nisa 11 dan 12. Nanti bisa dibuka An-Nisa 11 dan 12. Bukan yang melakukan Nabi. Biasanya kalau hal-hal yang sifatnya praktek, kemudian sifat-sifatnya itu adalah detail, itu semua disampaikan melalui sabda atau hadis Nabi. Tapi ini enggak. Kalau ini sudah disampaikan dengan cara seperti itu, berarti ini sangat penting Bapak Ibu. Makanya kalimatnya adalah Allah berwasiat ya. Allah berwasiat artinya apa? Di situ Allah berwasiat berarti kalau udah berwasiat berarti itu perintahnya itu lebih penting daripada penting gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh ilmu waris ini karena ilmu waris ini adalah sesungguhnya bom waktu yang kita pelihara bertahun-tahun. Terima kasih Bu Farida kalau sudah paham. Yang kita pelihara bertahun-tahun, tapi kita biarkan saja dan kita tahu itu bom waktu. Nah, ada orang yang sengaja membunuh keluarganya pelan-pelan dengan cara memasang bom waktu di dalam keluarganya itu. Apa itu? Tidak belajar ilmu waris. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya harta itu adalah fitnah yang paling kejam di umat Nabi, tapi dia tidak belajar caranya bagaimana menangani harta itu, terutama dalam hal pembagian warisan ketika ada orang meninggal. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga di akhir Ramadan ini kita semua mendapat pahala jariah dari acara hari ini, karena bagaimanapun acara hari ini adalah acara yang luar biasa, dan saya sangat terkesan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan Bapak Ibu. Memang yang belajar waris tidak banyak, karena dia adalah orang-orang pilihan. Karena orang-orang pilihan maka kita menjadi tahu bahwa orang-orang inilah orang-orang yang akan mendapatkan jalan menuju surga. Karena hadisnya sudah jelas, siapa yang menimba ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Oke, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Karena kita tahu doa ini adalah senjatanya kaum muslim. Dan doa ini adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah paling senang orang yang berdoa, yang diulang-ulang terus-menerus dalam kondisi lapang maupun sempit. Allah senang, apalagi dilakukan di sepertiga malam. Kita berdoa semoga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan dimasukkan ke dalam surga secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rob, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan keluarga kami serta para sahabat-sahabat kami, termasuk para undangan yang ada di sini ya Allah semuanya. Ampunilah dosa-dosa kami semua. Ya Allah ya Rob, karuniakanlah kami umur yang barokah dan bermanfaat, keselamatan dan kesehatan yang afiat. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan. Berikanlah kepada kami semua kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta hindarkanlah kami dari azab dan siksa api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga
doa ini bisa menutup kita dengan langkah yang baik. Karena tadi kita mulai dengan bacaan basmalah, kita perlu akhiri dengan bacaan hamdillah. Dan sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Dan Bapak Ibu jangan lupa nanti sampaikan ke WA saya, kita siapkan yang namanya sertifikat, dan kita akan harapkan Bapak Ibu bisa menyebarkan ilmu ini kepada siapa saja. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di lain kesempatan.